Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq, al-khatim lima sabaqa, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fanawayna at-ta'alluma wat-ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا نافعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين يا رسول الله. كن معنا حسا ومعنى ويا أهل السلاف أدركنا. Alhamdulillah, limpahan puja dan puji syukur mari sama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mana dengan bersyukur akan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menambah kepada nikmat-nikmat yang masih belum kita peroleh dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kalian bersyukur akan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian, niscaya akan Allah Subhanahu wa ta'ala tambah nikmat tersebut. Tetapi jikalau kalian kufur dan tidak mau bersyukur akan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan salah satu nikmat yang sangat besar yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat umur. Nikmat yang sangat besar yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, salah satunya adalah nikmat waktu. Maka dari itu penting bagi kita untuk bersyukur akan nikmat umur dan nikmat waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan insya Allah duduk-duduknya kita di masjid ini, duduk-duduknya kita di dalam majelis ta'lim ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita akan nikmat umur yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Merupakan salah satu bentuk daripada rasa syukur kita akan nikmat umur yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karena kita telah mau meluangkan waktu kita untuk hadir ke masjid ini dari ba'dal maghrib atau bahkan dari sebelum maghrib sampai nanti insyaallah menjelang isya, guna beribadah kepada Allah. Duduk di masjidnya Allah, beriktikaf, mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat duduk-duduknya kita di majelis ini sebagai bentuk rasa syukur kita akan nikmat waktu dan umur
yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan umur kita sebagai umur yang penuh dengan keberkahan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan umur kita sebagai ilmu yang penuh dengan kemanfaatan. Karena memang yang paling penting bagaimana agar supaya kita ini bisa mendapatkan keberkahan umur. Bukan bagaimana supaya bisa mendapatkan kepanjangan umur. Karena kalau umur itu sudah berkah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita itu ringan untuk melakukan satu amal ibadah. Tapi kalau umur itu sudah tidak berkah, maka akan susah dan berat bagi kita ini untuk meluangkan waktu kita untuk melakukan ibadah kepada Allah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedua kalinya salawat beriring salam, marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan pintu kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua pintu tertutup untuk bisa dekat kepada Allah kecuali melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kita ingin dekat kepada Allah, kalau memang kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, kalau memang kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, maka jalannya hendak lain hendak bukan hanya dengan mengikuti apa-apa yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang patut kita contohi di dalam segala aspek kehidupan kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada, kata Allah, untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan berkah bersalawat dan bersalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk bisa menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan terbaik kita di dalam hidup kita, sehingga kita bisa dekat kepada Allah, bisa mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kita memohon kepada Allah, semoga dengan berkah hadirnya kita ke majelis ta'lim ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada hati kita, memberikan kelapangan kepada dada kita, memberikan kemurahan di dalam rezeki kita, memberikan kemudahan di dalam segala urusan kita. Semoga yang sakit di antara kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, keafiatan. Yang telah wafat, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala di antara keluarga-keluarga kita diberikan rahmat dan ampunan. Dan juga semoga kelak kita semuanya beserta keluarga kita, kedua orang tua kita, kakek nenek kita, anak cucu kita, saudara-saudari kita, paman bibi kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, orang yang kita cintai dan orang yang mencintai kita, orang yang kita kenal dan orang yang mengenal kepada kita, semoga semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, diangkat derajatnya sehingga bisa berkumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, satu kenikmatan yang sangat besar yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ilmu ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini merupakan makhluk yang paling alim. Tidak ada makhluk di alam semesta ini yang paling alim daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari kalangan manusia, dari kalangan jin, bahkan dari kalangan malaikat. Makhluk yang paling alim itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi walaupun seperti itu, Pak,
Allah Subhanahu wa taala masih meminta dan memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tetap meminta tambahan ilmu kepada Allah. Padahal beliau sudah alim. Tapi diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran terus minta ilmu, terus cari ilmu. Berdoa kepada Tuhanmu yaitu Allah untuk agar supaya Allah menambahkan ilmumu. Padahal yang paling alim itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap dituntut untuk mencari dan meminta kepada Allah agar supaya diberikan ilmu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, "Wa qur rabbi zidni ilman." Kata Allah di dalam Al-Quran, "Wa qur rabbi zidni ilman." Katakanlah, "Rabbi zidni ilman." Ya Allah, tambahkanlah untukku ini suatu ilmu. Dituntut Nabi Muhammad untuk meminta ilmu kepada Allah. Padahal beliau merupakan makhluk yang paling alim di alam semesta ini. Lalu bagaimana dengan kita? Maka kalau orang kayak kita ini lebih butuh lagi untuk meminta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini beliau merupakan salah satu imam madhab di dalam fiqih yang mu'tabar, yang dianggap madhabnya di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya madhab fikih yang dianggap oleh golongan ahlu sunnah wal jamaah ini ada berapa? Ada 4. Betul tak Pak? Yang pertama adalah madhab Imam Abu Hanifah. Yang kedua madhab Imam Malik. Yang ketiga madhab Imam Syafi'i. Yang keempat madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Keempat madhab ini semuanya berada dalam hak. Kita mau ngambil pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, silahkan. Mau mengambil pendapatnya Imam Syafi'i, silahkan. Mau mengambil pendapatnya Imam Maliki, silahkan. Mau mengambil pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, silahkan. Karena semuanya berada dalam hak. Semuanya mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah. Apa-apa yang mereka paparkan tentang hukum Allah, semuanya berlandaskan dari Al-Quran dan Sunnah. Maka semuanya berada dalam hak. Salah satu di antara mereka adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Yang mana kealiman beliau ini udah sangat luar biasa. Kealiman Ahmad bin Hanbal ini udah sangat luar biasa. Dan beliau selain ahli fikih, juga ahli hadis. Juga ahli hadis. Terkenal alim dalam bidang fikih, terkenal alim juga dalam bidang hadis. Tapi Masya Allah, beliau ini walaupun udah terkenal sebagai orang yang alim, bahkan telah mendapatkan gelar imam pada suatu mazhab, tapi beliau itu kalau kemana-mana tetap bawa pulpen. Kalau kemana-mana beliau tetap bawa pulpen. Di sini alhamdulillah tidak ada yang bawa pulpen kayaknya. Ini cuma Masya Allah yang bawa pulpen. Imam Ahmad bin Hanbal ini selalu membawa pena. Kalau pulpen zaman dulu Pak, tidak kayak pulpen zaman sekarang. Kalau sekarang ini enak, pulpennya itu nyatu sama tinta. Penanya nyatu sama tinta. Kalau dulu enggak, pena lain, tinta lain. Jadi kalau mau nulis, celupkan pena ke tinta, baru ditulis. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau udah tua. Udah umurnya mungkin 50 ke atas. Tapi beliau tetap membawa pena. Tetap membawa tinta. Dengan apa? Dengan model pena dan tinta itu yang dibawa dengan susah payah. Mungkin kalau di zaman sekarang tidak ada yang mau kemana-mana bawa pena yang model kayak gitu. Tapi Masya Allah, beliau walaupun sudah tua tetap membawa pena. Untuk apa? Kata beliau, kalau seandainya anak ini dapat faedah, dapat ilmu, anak catat. Padahal beliau udah alim, ahli fikih, ahli hadis. Tapi beliau tetap merasa kurang. Kalau memang ada ilmu baru yang Anda dapatkan, saya akan mencatatnya. Ini merupakan suatu ketawaduan dari seorang yang sangat alim. Walaupun udah banyak ilmunya, tapi dia merasa. Kalau zaman sekarang orang kalau udah alim, udah anak kayak gitu, udah hafal. Anak udah paham, udah dibaca beribu kali. Tapi Masya Allah beliau. Tawaduknya beliau, walaupun udah alim, walaupun ahli hadis, ahli fikih, tetap tawaduk. Mau mencatat ilmu baru yang dia dapat. Sehingga ditanya oleh salah satu orang yang hidup di zamannya beliau.
Ditanya beliau, "Ya Imam, ila mata ma'al mahbarah?" Itu namanya mahbarah dalam bahasa Arab. Sampai kapan kamu ini akan selalu membawa mahbarah? Kan udah tua. Kan udah tua, udahlah istirahat. Dan antum udah alim, Masya Allah. Udah enggak perlu kayaknya bawa mahbarah itu. Udah enggak perlu kayaknya membawa pena dengan model seperti itu. Lalu kata beliau apa? Ma'al mahbarah ilal makbarah. Kata beliau, saya akan selalu bersama penaku ini sampai kapan? Ilal makbarah, sampai masuk ke dalam kuburan. Dalam artian sampai wafat aku tetap akan membawa pena ini untuk bersiap. Kalau memang ada faedah yang saya dapat, mau saya catat. Ini sekelas beliau, Masya Allah. Himmahnya mereka di dalam mencari ilmu sangat luar biasa. Himmahnya mereka di dalam mencari ilmu sangat luar biasa. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai orang yang suka mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena kalau kita memang udah suka mencari ilmunya Allah, tidaklah Allah itu menjadikan kita suka mencari ilmu kecuali Allah itu ingin memberikan ilmunya kepada kita. Diriwayatkan dalam satu hadis bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata baginda Rasulullah, sesungguhnya Allah ini ngasih dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Kalau masalah dunia Allah kasih semua. Yang muslim Allah kasih dunia, yang kafir Allah kasih dunia. Yang mukmin Allah kasih dunia, yang munafik pun Allah kasih dunia. Yang taat Allah kasih dunia, yang maksiat Allah kasih dunia. Yang baik Allah kasih dunia, yang jahat juga Allah kasih dunia. Tapi Allah tidak ngasih ilmu kecuali kepada orang yang Allah cintai. Kalau masalah dunia, semuanya Allah kasih. Dalam artian jangan sampai kita ini merasa istimewa, jangan sampai kita ini mendapatkan kelebihan hanya dengan harta yang kita miliki. Jangan mentang-mentang rumah kita besar, jangan mentang-mentang mobil kita megah, jangan mentang-mentang saldo kita banyak, kita merasa luar biasa. Kita merasa diri kita istimewa, kita merasa kita ini orang yang hebat. Enggak. Karena kalau masalah dunia ini semua Allah kasih. Yang kafir Allah kasih, yang Islam Allah kasih. Kalau memang itu suatu keistimewaan, kalau memang itu suatu keutamaan, maka tidak mungkin Allah kasih kepada orang yang tidak taat kepada Allah. Tidak mungkin Allah kasih kepada orang yang tidak ngaku bahwa Tuhannya Allah. Berarti pada urusan dunia di situ tidak ada keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tidak ngasih ilmu kecuali pada orang yang Allah cintai. Dalam artian kalau kita sudah mendapatkan ilmu dari Allah, berarti itu menunjukkan bahwasanya Allah cinta kepada kita. Dan ilmu itu tidak mungkin didapat kecuali dengan belajar. Tidak ada istilahnya anak baru lahir langsung alim. Al-ilmu bita'allum kata ulama. Ilmu itu bisa dipelajari dengan cara belajar. Ya kan? Maka kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk bisa hadir di majelis ta'lim, ini merupakan salah satu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ingin memberikan ilmunya kepada kita. Dan kalau ilmu itu sudah betul-betul kita peroleh, berarti ini merupakan tanda bahwasanya Allah itu cinta kepada kita. Nah, alhamdulillah, nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar ketika kita bisa mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang duduknya kita sekarang ini merupakan duduk di jalan Allah. Duduknya kita, keluarnya kita dari rumah kita, datang ke masjid ini untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala adalah keluar di jalannya Allah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja li talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji." Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalannya Allah sampai dia kembali. Maksudnya berada di dalam naungan ridhonya Allah. Berada di bawah naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang suka mencari ilmu, ini akan Allah mudahkan jalan kepada dirinya untuk bisa sampai ke surganya Allah. Di dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata baginda Rasulullah, barang siapa yang menempuh perjalanan guna mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah mudahkan kepadanya jalan untuk menuju surga. Allah mudahkan. Kalau orang mau mencari ilmunya Allah, akan Allah Subhanahu wa taala tuntun jalan hidupnya sehingga dia selalu berada di jalan yang benar, selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah, yang mana dengan itu dia bisa sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan memang mencari ilmu ini hukumnya wajib, Pak. Mencari ilmu ini hukumnya wajib. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Mencari ilmu itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang muslim. Wajib. Apa yang dimaksud dengan wajib? Wajib ini kalau kita lakukan dapat pahala. Kalau kita tinggalkan dapat dosa. Berarti wajib bagi kita untuk mencari ilmu. Tapi kira-kira ilmu apa yang wajib untuk kita tuntut? Karena ilmu Allah ini banyak. Ilmunya Allah ini banyak. Dan yang Allah kasih kepada kita ini hanya sedikit. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Yang kalian diberi, tidaklah kalian diberi akan satu ilmu kecuali hanya sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang ada di muka bumi ini semuanya ilmu Allah. Betul enggak? Sedangkan kita dituntut untuk mencari ilmu. Kira-kira ilmu apa yang wajib untuk kita tuntut? Ada ilmu matematika, ada ilmu biologi, ada ilmu fisika, ada ilmu bahasa. Kira-kira ilmu apa yang wajib untuk kita tuntut? Di dalam ilmu formal itu ada ilmu seperti itu, betul enggak, Pak? Di dalam ilmu agama banyak juga. Ada ilmu nahwu, ada ilmu fiqih, ada ilmu tauhid, ada ilmu sharaf misalnya kan. Di pelajaran agama biasanya di pesantren-pesantren ini ilmu yang kita pelajari. Ada ilmu balaghah, ada ilmu tasawuf. Kira-kira ilmu apa yang wajib untuk kita pelajari? Apakah semua ilmu itu wajib untuk kita pelajari? Kata ulama, yang wajib untuk kita pelajari ini adalah ilmul hal. Yang wajib untuk kita pelajari adalah ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu hal itu adalah ilmu yang berkaitan dengan keseharian kita. Ilmu yang berkaitan dengan kehidupan kita. Ini ilmu yang wajib untuk kita tuntut. Tidak semua ilmu wajib untuk kita tuntut. Yang wajib kita tuntut adalah ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kita, ilmu yang berkaitan dengan kehidupan kita, ilmu yang berkaitan dengan keseharian kita. Setiap hari Allah mewajibkan kita untuk salat. Betul enggak, Pak? Maka wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu tentang salat. Kalau di bulan Ramadan Allah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa. Betul enggak? Wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu tentang puasa. Alhamdulillah kita punya bisnis. Apa bisnisnya? Bisnis berdagang, bisnis jual beli. Maka kita wajib mempelajari ilmu tentang jual beli. Oh, anak kepengen nyewa atau anak punya rumah mau anak sewakan. Wajib bagi kita untuk mengetahui ilmu Allah tentang sewa menyewa. Anak sebentar lagi mau nikah misalnya, alhamdulillah punya modal mau nikah. Sebelum menikah wajib mempelajari ilmu tentang menikah. Yang penting kata ulama, jangan sampai kita ini masuk kepada suatu perkara kecuali kita telah mengetahui hukum Allah di dalam perkara tersebut. Kecuali kita tahu hukum Allah itu seperti apa, supaya tidak salah melangkah. Inilah ilmu wajib yang harus kita tuntut. Dan orang bodoh itu tidak bisa mendapatkan uzur. Ya kan? Terkadang ada orang Masya Allah yang sering kejadian itu, Pak. Biasanya kita di masjid sana itu orang sholat duhur pakai celana. Orang sholat duhur pakai celana, terkadang celananya itu ke bawah, terlalu ke bawah sehingga kalau ruku auratnya kelihatan. Mungkin tidak tahu, wallahu a'lam. Apakah dia tidak tahu batasan aurat atau gimana, ya kan? Sekarang apakah orang seperti itu? Oh, kenapa kok ini sholatnya seperti itu? Oh, tidak tahu. Ternyata dia tidak tahu. Tidak tahu kalau batasan aurat itu dari pusar sampai lutut bagi orang laki-laki. Dan aurat ketika sholat harus ditutup, tidak boleh terbuka. Dia tidak tahu. Apakah ketidaktahuan itu bisa diuzur?
Apakah ketidaktahuan bisa diuzur? Ya kan? Ada orang sholat tidak pakai wudhu misalnya. Tapi ini jarang kan? Contohnya saja Pak, Contohnya ada orang sholat tak punya wudhu. Ketika ketahuan ditanya, kenapa kok ente sholat tidak pakai wudhu? Dia bilang, wudhu itu apa? Wudhu itu basuh kepala, basuh tangan, ngusap kepala, basuh muka, basuh tangan, ngusap kepala, basuh kaki, diiringi dengan niat dan tertib. Itu namanya wudhu. Memang kalau sholat harus pakai wudhu. Iya, anak sholat 10 tahun tidak pakai wudhu. Dia ngomong kayak gitu. Gimana? Kira-kira diuzur enggak? Kenapa kau enggak tahu? Kenapa kau enggak pakai wudhu? Anak enggak tahu kalau itu harus. Anak enggak tahu kalau sholat harus pakai wudhu. Kira-kira dapat uzur enggak orang yang seperti itu? Ya? Orang yang enggak tahu ini bisa dimaklum enggak? Bisa dima'fu enggak? Bisa diuzur enggak? Kata ulama, orang yang jahil. Orang yang jahil itu bisa dimakzur dengan dua keadaan. Dengan dua keadaan. Yang pertama, kalau dia jauh dari ulama, lalu dia tidak punya biaya untuk datang ke ulama, belajar dengan ulama, maka dia makzur. Ada orang tinggal di tengah hutan kayak Tarzan. Lalu dia tidak punya biaya juga mau pergi ke ulama, tidak punya ongkos mau pergi ke ulama, mau belajar ilmu agama. Dia jauh di tempatnya tidak ada ulama, sehingga ilmu-ilmu yang wajib yang harus dia pelajari, yang harus dia ketahui, dia tidak paham. Maka orang seperti itu bisa diuzur. Kalau di zaman sekarang ini udah serba gampang kalau masalah mau cari ilmu, ya kan? Kalau kita kajian di mana-mana ada. Terus apa? Terus sekarang Masya Allah YouTube udah bisa kita lihat. Yang penting cari ustadz-ustadz yang benar. Jangan cari ustadz-ustadz yang agak nyeleweng, itu bahaya. Nah, kalau sekarang ini susah bagi orang, tidak ada uzur bagi orang untuk tidak mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala, karena para santri banyak, para ustadz banyak, ulama banyak. Tinggal dia mau nanya atau enggak, mau belajar atau enggak. Wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keseharian dia, dengan ibadah yang Allah tuntut untuk dia lakukan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, kata Rasulullah. Mencari ilmu itu wajib, yakni ilmu hal, ilmu yang berkaitan dengan keseharian kita, dengan kewajiban kita. Maka yang pertama kata ulama, orang bodoh bisa diuzur kalau memang dia jauh dari ulama. Kalau kita hidup dengan ulama tapi masih tidak paham tentang tata cara melakukan sholat, masih belum paham tentang tata cara berwudu, masih belum paham tentang tata cara membayar zakat atau tata cara berpuasa, tidak bisa diuzur. Dosa bagi orang yang tidak tahu. Dan kalau dia salah, tidak mendapatkan uzur, tidak bisa dimaafkan, tetap mendapatkan dosa ketika dia beribadah tata caranya salah karena dia hidup dengan ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau baru masuk Islam. Kalau baru masuk ke dalam agama Islam, ada orang Kristen masuk ke dalam agama Islam, baru dapat sehari dia sholat, misalnya tidak baca Al-Fatihah, tidak baca apa, cuma ikutin gerakan sholat. Karena apa? Karena dia tidak tahu. Kenapa kok bisa tidak tahu? Baru masuk Islam. Baru kemarin masuk Islam. Oh, tidak masalah. Diuzur. Tapi tetap harus belajar. Tetap dituntut, setelah itu dituntut untuk belajar. Maka ini kata ulama, dua keadaan yang memang kalau keadaan ini ada pada diri orang dan dia itu bodoh akan suatu hukum, maka dia itu kebodohannya bisa diuzur. Kata ulama. Yang pertama, orang yang jauh dari ulama, lalu dia tidak punya biaya. Kalau cuma jauh tapi dia punya biaya, maka tidak diuzur. Dia jauh dari ulama dan tidak punya biaya juga untuk pergi ke ulama. Yang pertama. Yang kedua, kalau memang baru masuk ke dalam agama Islam, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat keistiqamahan di dalam mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa memahami dan mengamalkan ilmu agama. Dan semoga Allah menerima semua amal ibadah yang kita lakukan. Amin Allahumma amin. InsyaAllah. Kurang 5 menit adzan ya? Kurang berapa menit? Kurang 5 menit, mungkin bisa diisi dengan sesi tanya jawab.
kalau dia itu mencari ilmu Allah, kalau dia tidak mengamalkannya, hanya mencari, tapi tidak mengamalkannya, apakah itu bisa diterima atau gimana tuh? Dosa dari itu bisa diterima. Terus yang kedua, perkara kalau di luar ini, seperti yang kita tahu ada 4 waktu yang istilahnya bisa menambal. Kalau dulu-dulunya bisa lalai. Masih dilakukan. Dari 4 waktu itu tadi itu kan misalnya dia ini hanya mampu hanya untuk mengamalkan 3 pelajaran bisa saja. Apakah bisa termasuk di dalam golongan 4 waktu yang bisa menampal itu Pak yang Yang pertama, masalah orang yang tidak mengamalkan kepada ilmunya. Orang yang tidak mengamalkan kepada ilmunya, dilihat dulu ilmu apa yang dia amalkan ini. Kalau memang ilmu masalah pengetahuan dia akan kewajiban yang tidak dia amalkan, atau pengamalan dia akan pengetahuan dia akan keharaman yang tidak diamalkan, di situ baru dosa. Dia tahu bahwasanya sekarang sholat hukumnya wajib, tapi dia tidak sholat, dosa. Tidak mengamalkan kepada ilmunya. Dia tahu misalnya bahwasanya riba itu haram, tahu dalilnya dari Al-Quran, dari hadis, semuanya secara rinci, tapi dia masih bermuamalah dengan muamalah riba. Maka ini orang yang dosa di dalam tidak mengamalkan ilmunya. Tapi kalau di dalam masalah-masalah yang sunnah, misalnya tahu bahwasanya tahajud itu sunnah, tapi dia tidak tahajud. Tahu bahwasanya salat duha itu sunnah, tapi dia tidak salat duha. Ini tidak dosa dia, tapi hanya kurang saja, kurang sempurna. Berarti dan juga dia itu perlu dipertanyakan juga mencari ilmunya itu apakah benar-benar karena Allah atau tidak. Cuman kalau masalah dosa, selama dia tidak melakukan kemaksiatan, tidak meninggalkan kewajiban, tidak dikatakan berdosa. Hanya saja kalau ada orang misalnya mencari ilmu, ngaku talibul ilm, mencari ilmu, tapi dia tidak mengamalkan perkara-perkara yang sunnah, berarti dia hanya mencari zahirnya ilmu, tidak mencari hakikatnya ilmu. Ya kan? Yang diperlukan mencari hakikatnya ilmu, bukan mencari zahirnya ilmu. Kalau cuma zahirnya ilmu, terkadang hatta orang-orang yang kafir ada yang hafal Al-Quran, tapi itu zahirnya ilmu. Yang kita kepenginkan ini adalah cahayanya ilmu, hakikatnya ilmu, yang menjadikan kita semakin takut kepada Allah, yang mendorong kita untuk melakukan kewajiban, meninggalkan kemaksiatan, melakukan perkara-perkara yang sunnah, yang bisa menambah kedekatan kita kepada Allah. Cuman kalau kita ngomong masalah dosa dan tidak dosa, orang itu tidak bisa dikatakan berdosa kecuali meninggalkan kewajiban ataupun melakukan keharaman, seperti itu. Nah, yang kedua, kalau masalah 4 waktu yang dikatakan oleh ulama, kalau 4 waktu ini kita makmurkan, ada 4 waktu yang jikalau 4 waktu ini kita makmurkan, maka insya Allah akan menambal kelalaian yang pernah kita lakukan di masa yang lampau. 4 waktu itu apa saja? Sebelum subuh, setelah subuh, sebelum maghrib, dan habis maghrib. Sekarang kita tidak bisa nih. Sebelum subuh tak bisa, habis subuh tak bisa, sebelum maghrib tak bisa. Bainal maghrib wal isya aja, habis maghrib aja kita bisanya. Kira-kira ini apakah bisa menambal? Bisa juga menambal, tapi tidak sekuat menambalnya orang yang memakmurkan 4 waktu itu. Ya kan? Tetap orang itu ketika melakukan kebaikan ada dampak positif yang dia dapat. Ada dampak positif. Tetapi berbeda orang yang melakukan kebaikan secara sempurna dengan orang yang melakukan kebaikan secara setengah-setengah. Tapi dampak baiknya di dalam menghapus kelalaian yang pernah kita lakukan itu pasti ada. Tapi tidak sekuat kalau kita amalkan 4 waktu itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebiji zarrah, biji sawi pun yang kita amalkan dari perbuatan baik, maka kita akan melihat hasilnya. Begitu juga dengan keburukan. Wallahu a'lam. Kalau misalkan pertanyaan saya pertama tadi itu, kalau misalkan dia mencari ilmu, dia sudah mulai agak menyentuh imannya, kan? Kalau
Jadi dia pengen baca kita itu pengen naikkan tadi makin iman dari kita. Dengan dia hadir makin saat kita itu walaupun dia belum mengamalkannya hanya pengen menarik dan mengetes iman tadi itu kan boleh atau tidak? Maksudnya gimana? Dia belum untuk mengamalkannya. Karena dia sudah lama jadi kejadian. Dia pengen hadir lagi demi untuk mengetes iman dia. Pengen hadir. Tapi belum untuk mengamalkan kita hanya pengen hadir saja. Untuk memberikan semangatnya iman tadi itu. Kata Allah di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai orang yang selalu bersama orang-orang yang siddiq. Yang selalu bersama orang-orang yang baik. Yang selalu bersama orang-orang yang saleh. Perintah Allah, pertama kata Allah, duduklah dulu bersama orang yang baik. Berteman dulu bersama orang yang baik. Berkumpul dulu bersama orang yang baik. Allah tidak langsung nyuruh jadi orang baik. Allah tidak langsung nyuruh jadi orang yang siddiq. Allah tidak langsung nyuruh menjadi orang yang saleh. Cuman kata Allah, duduk dulu dengan orang yang baik, dengan orang yang siddiq, dengan orang yang saleh. Maka insya Allah lambat laun kamu juga akan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang siddiq. Itu Masya Allah, upaya yang sangat bagus sekali bagi orang yang ingin memperbaiki dirinya walaupun masih belum bisa mengamalkan, tapi dia memulai memperbaiki dirinya dengan duduk-duduk bersama orang yang saleh. Itu merupakan sesuatu langkah yang sangat bagus yang memang sesuai dengan anjuran Allah. Kunu ma'as shadiqin kata Allah. Karena memang kata ulama as-sahib sahib. Teman itu akan menarik. Kita duduk sama orang yang baik, lambat laun akan menarik kita kepada kebaikan. Kita duduk dengan orang yang jahat, yang nakal, lambat laun akan menarik kita kepada kenakalan. Walaupun kita baik. Walaupun kita baik, ngumpul sama orang-orang yang nakal, ditarik kita. Walaupun kita nakal, ngumpul sama orang yang baik, kita ditarik untuk jadi orang yang baik. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ala hadhihi niyya wa ala kulli salih wa ala man salafana salih wa ala man qulisa wa ala man syaikhana. Wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min niyatin salih al-musila ila ridwanillah wal marfaqah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. ظاهرا وباطنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.